Berapa itu beli? Ini kalau beli sih lumayan mahal loh. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Hari ini sesuai janji kita akan bikin resep Violetin kalau gue nggak salah sebut. Jadi ini adalah semacam sugar crepes kalau di Paris bilangnya. Ini adalah komponen yang sering banget dipakai kalau kita bikin entremet, bikin kayak crunchy dish, itu pakai Violetin ini. Ternyata pas gue cek tuh harganya cukup mahal ya, berapa ratus ribu gitu. Dan bikinnya gampang banget, kita cuman butuh 4 bahan. Ini kalian bisa bikin stok di rumah dan teksturnya ini bener-bener garing banget. Nih, ini udah gue bikin kemarin tuh. Garing banget, jadi emang konsepnya itu kita kayak bikin semacam layered cookie yang sangat-sangat tipis terus dipanggang. Terus sebenarnya resepinya itu gak ada takaran yang kayak spesifik banget. Yang pasti bahan-bahannya itu daripada butter, telur putih, tepung, dan juga gula halus 1:1. Maksudnya apa? Kalau kita pakai 50 gram tepung ya udah berarti butter, telur putih, dan juga gula halusnya harus 50 gram. Nah yang ini gue pakai 70 gram, pokoknya mau 80 gram, 90 gram, 100 gram, pokoknya semuanya 1:1. Jadi di sini kita akan bikin semacam cookie dough yang kayak mirip-mirip kayak lidah kucing, cuman tidak sekental lidah kucing, dia lebih fluid sedikit dan pastinya spreadable. Sebelum kita mulai, gue sudah panaskan oven di suhu 160 derajat. Jadi emang suhunya nggak terlalu tinggi, dia itu kan tinggi banget kadar gulanya. Dia akan cepet coklat karena karamelisasi daripada gulanya. Ya, jadi di sini kita akan aduk dulu si butter dan gula halus sampai lembut aja, diikuti dengan telur putih dan tepung. Setelah itu kita akan tuangkan ke sini. Makanya kalian tuh wajib banget punya ini namanya silpat. Sebenarnya pakai baking paper boleh nggak? Parchment paper boleh nggak? Boleh-boleh aja yang anti lengket. Cuma menurut gue pakai ini convenient banget. Pertama bisa dipakai ulang dan juga lebih nggak lengket sih kalau menurut gue, sesuai dengan pengalaman saya ya. So pertama-tama kita akan aduk butter dan juga gula halus. Ingat ya kalau bikin kue ini, Violetin ini, pastikan semua bahan-bahan room temperature. Karena kalau sampai butternya dingin nggak bisa diaduk. Kalau telur putihnya masih dingin juga, pas masuk ke lemak dia malah nge-split karena perbedaan suhu yang terlalu jauh. Ya ini ada butter, gula halus, garam, vanila. Ada juga yang bikin versinya itu pakai salted butter asin, ada juga. Kalau misalkan pakai mentega asin tinggal di take out aja si garamnya. Aduk sampai creamy aja. Ini bukan ngembang ya, cuma creamy aja, lembut. Ini kita patokan aduknya, bukan ngembang, tapi cuma sampai creamy aja, alias butter dan juga gula halusnya benar-benar tercampur. Oke, sampai seperti ini, itu lembut ya. Kayak gini, kita masukin telur putih. Karena telur putih adalah bahan liquid, kalau dimasukin bersamaan akan susah diaduk, kita masukin setengah dulu. Aduk sampai rata. Oke, ya nyampur. Masukin lagi telur putihnya, 2 batches. Kalau langsung susah. Dia hasil akhirnya bakalan liquid banget, jangan khawatir. Kita akan masukin tepung habis ini. Oke, hasilnya, cakep kan, smooth, silky, liquid. Kita akan ayak bahan-bahan kering, tepung, terigu, protein sedang. Tepung, protein sedang. Diayak biar nggak ada gumpalan ya. Terus kalau udah, kita aduk sampai rata. And that's it. Untuk kalderonnya jadi. Pokoknya aduk, patokannya sampai tepung nggak ada. Hasil akhirnya akan menjadi seperti sweet ini loh, kayak lidah kucing gitu loh. Tapi nggak sekental lidah kucing. Tuh hasilnya jadi seperti ini. Tuh, jadi kayak gini. Sekarang ini udah bisa kita spread langsung ke tadi, silpat. Silpat. Ini dikit aja ya. Ini biasanya kalau dengan quantity segini gue megang 4 kali. Kecuali kalian punya oven yang gede dan bisa kalian 40 kayak 60 lebih enaknya kecil, jadi kita dikit-dikit. Pokoknya adonannya mesti tipis biar teksturnya itu benar-benar garing. Karena kan dia emang cookies yang sangat, bukan cookies sih, kayak crepes gitu, tipis banget. Ya, kita dikit dulu. Terus kita akan spread dengan spatula. Oke guys, ini tipis ya, jangan sampai ada yang numpuk adonannya. Terus kalau bisa sih dibikin sekotak mungkin. Bukan tipis sampai kayak hilang gitu ya, yang penting tipis aja. Pokoknya kalian pastikan serapi mungkin aja, tapi rapi-rapi amat ya nggak harus lah. Kayak gini. Ini kalau udah
tipis, kita akan panggang ya. Kita panggang di oven sudah dipanaskan selama 10 menit di suhu 160. Nanti cek warnanya, kalau misalkan masih pucat tambah 1-2 menit sampai warna itu kayak golden brown. Oke, itu ya patokannya sampai warnanya golden brown seperti ini. Ini jangan langsung dikeluarin ya. Ini tuh masih panas banget. Tunggu 5 menitan, baru kita akan lepasin daripada si silpatnya, biarkan dia ngeset dulu. Oke, ini setelah 5 menit tuh udah garing tuh. Jadi emang kalau dari oven baru matang dia pasti masih agak lembek dikit, tapi emang karena ini tipis banget, cepet banget dinginnya dan langsung agak tuh langsung ngeset. Nah kalau udah kayak gini, baru boleh kita lepaskan. Tuh. Lihat gak? Nah tuh cakep banget kan? Jadi violetinnya, violetin tuh langsung kayak gini. Tapi jangan dihancurin sekarang ya, nanti pas dicampur dengan coklat akan lebih hancur lagi. Jadi ini sekarang kita kasih sisihkan, tunggu sampai nggak panas lagi, patah-patahkan sesuai dengan kebutuhan. Lanjut kita akan habisin adonannya ya, sampai habis. So, itulah cara bikin violetin kalau gua nggak salah sebut. Jadi kayak ada lace cookie, ada yang bilang kayak semacam crepe bahasa Prancis, gue tidak bisa baca. Dan ini tuh lumayan awet loh, awet banget garingnya. Dia sering banget ya pakai buat jadi crunchy gitu. Cuman dari review yang gue baca, violetin ini kalau udah dikukasin kan dia kondensasi ya. Memang nggak mungkin bertahan crunchy selamanya ya. Katanya tuh best crunchy 2-3 hari. Waduh, ini enak banget sih. Karena gulanya banyak dan jadinya golden brown gini, itu kayak ada aftertaste karamelisasi dari butter dan gula gitu loh. Ini buat kita buat plating ice cream, dessertnya juga oke banget sih menurut gua. Ya, so itu dia cara bikin violetin yang buat bikin chocolate dream cake yang viral itu. Bikinnya gampang, bahan-bahannya simple, dan kalian yang penting tuh pantau aja pasti oven, dia tuh harus tipis dan juga warnanya harus golden brown biar garing. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen seperti ini, komen gue pasti baca. And until next time, bye-bye.